إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dimudahkan langkah kaki kita menuju panggilan Allah. Kita sebagai manusia yang selalu membutuhkan Allah, sudah semestinya kita mendekat dan bahkan kita menjadikan panggilan Allah sebagai utama, tidak boleh dikalahkan dengan apapun. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mereka selalu membangun hubungan baik dengan Allah, memperbaiki kondisinya, memperbaiki imannya, memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Ada sebuah nasihat mengatakan bahwa aslih ma bainaka wa bainallah. Perbaikilah hubunganmu antara dirimu dengan Allah, maka aslahallahu ma bainaka wa bainan nas. Kalau kamu mau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, aslahallah, Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah bagian penting dalam kehidupan kita, bahwa siapapun kita tidak boleh kesibukan kita, pekerjaan kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kesibukan kita, pekerjaan kita menjadikan diri kita semakin jauh dan hati kita semakin keras kepada Allah. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan ciri-ciri orang yang dia mengatakan mencintai Allah, di antara satu dari sekian ciri-cirinya adalah orang yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kathratul dzikri, dia banyak mengingat, banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan begitu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ruhiyah seseorang itu sangat berpengaruh kepada kehidupannya. Ruhiyah seseorang sangat berpengaruh kepada keluarganya. Ruhiyah seseorang sangat berpengaruh kepada pekerjaannya. Kalau dia sebagai seorang guru, maka ruhiyah seorang guru itu sangat berpengaruh kepada peserta didiknya. Maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali mari kita selalu memperbaiki hubungan itu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita dalam sebuah ayat bahwa di antara ciri orang-orang yang beriman adalah idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, hatinya tergugah. Di antara ciri orang yang beriman adalah mereka yang selalu ingin duduk bersama orang-orang yang baik,
Siapa orang yang baik? Siapa teman yang baik? Orang yang baik, teman yang baik adalah orang yang ketika engkau bersamanya menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya mendengarkan nasihat kata-katanya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka kita sebagai seorang muslim sudah semestinya untuk kecintaan kita kepada Allah, kita banyak mengingat Allah. Ada banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita agar kita menyebut nama Allah, mengingat Allah. Sebagaimana Allah sebutkan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin adalah orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan, fadkuruni adkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, adkurkum, maka aku akan ingat kepada kamu semuanya. Atau dalam ayat lain Allah mengingatkan kita, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan dia merasa hatinya tentram, hatinya damai dengan apa? Bidzikrillah, dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kita lihat dalam kehidupan di dunia ini ada banyak orang-orang yang mereka mencari ketenangan, mencari kedamaian dengan caranya masing-masing. Yang bahkan ada sebagian banyak manusia, mereka menenangkan hatinya, menenangkan jiwanya dengan sesuatu yang jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak yang mereka melakukan maksiat-maksiat yang mereka merasa aman, merasa nyaman, merasa damai sesaat. Tapi hakikatnya kita sebagai seorang muslim mestinya kita mencari dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikir yang terbaik, zikir yang paling mulia adalah tilawatul Quran. Zikir yang terbaik adalah manakala diri seseorang itu dekat dengan Allah dengan kalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, utlubu halawatal iman min thalathin. Carilah ketenangan, kedamaian hati, tentramnya jiwa min thalathin, dari 3 hal. Min salatin wa dzikrin wa tilawatil Quran. Dari salat, zikir, dan tilawatul Quran. Apa kata beliau? Fa in wajadtumuha, kalau kamu menemukan ketenangan, kedamaian, manisnya iman, tenangnya hati dari 3 perkara ini, salat, zikir, dan tilawatul Quran, fahmadullah, maka bersyukur, memujilah Allah, karena 3 hal ini masih menjadi bagian dalam hidup. Tapi ma'asyiral muslimin, kalau 3 perkara ini tidak menjadikan hati tenang, tidak menjadikan seorang muslim dekat dengan Allah, maka ketahuilah saat itu hati sudah kotor. Maka penting bagi kita kesibukan kita, sehari-hari kita kadang menjadikan diri kita, ruhiyah kita terganggu. Bahkan mungkin jarang diri kita membiasakan menyebut nama Allah, mengingat Allah. Ada orang yang mereka mau mendekat kepada Allah ketika diberi ujian yang bertubi-tubi oleh Allah, ketika sudah tidak ada lagi tempat berlindung, tidak ada lagi tempat bermohon, berharap, bahkan tidak ada lagi jalan keluar. Betapa banyak orang yang baru menyebut mendekat kepada Allah. Bahkan betapa kita sering menemukan ada orang yang dalam hidup ini tidak bisa mengucapkan zikir, tidak bisa mengucapkan kalimatullah, tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ketika Allah memberikan ujian, sebagai contoh, diberikan gempa yang tidak lama,
ternyata banyak orang yang secara spontan mereka menyebut dan bisa menyebut nama Allah dengan baik, bahkan hanya berharap kepada Allah. Tetapi dilihat, ketika selesai dari ujian itu, gempa itu sudah selesai, apa yang terjadi? Mereka kembali lagi kepada semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita meyakini bahwa zikir ini adalah bagian penting dalam hidup kita. Dikatakan dalam ayat, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir menyebut nama Allah, semoga itu menjadikan diri kita damai, menjadikan diri kita tenang, karena ada Allah yang maha segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang tabi'in, Urwah bin Zubair, ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, yang puncak ujiannya adalah ketika anaknya meninggal, ketika menguburkan, diberi ujian berikutnya oleh Allah, kakinya sakit dan kakinya harus dilakukan amputasi. Maka oleh tabib kerajaan di kerajaan temannya mengatakan, wahai Tuhan, tidak ada yang bisa menjadikan Anda tenang kecuali Anda dibuat tidak sadar, karena harus dilakukan amputasi. Maka lakukanlah. Apa itu? Tidak ada cara terbaik kecuali engkau dengan dibuat mabuk dengan meminum arak. Maka seketika beliau marah dan mengatakan, demi Allah, sampai hari ini tidak ada barang haram masuk ke dalam jasad. Kalau Allah hanya memberikan ujian, harus dipotong kaki, harus meminum minuman yang dilarang, minuman yang diharam oleh Allah, jadi Allah tidak akan pernah saya lakukan. Cari solusi lain. Maka didatangkanlah orang-orang yang kekar, yang badannya kekar. Ditanya, untuk apa mereka? Mereka mengatakan, untuk memegang dirimu, memegang tubuhmu, agar ketika dilakukan amputase tidak merasakan sakit dan tidak bergoyang-goyang. Maka beliau mengatakan, tidak perlu, tinggalkan semuanya, dengarkan nasihat saya akan memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah melalui salat, dan setelah itu bermohon berzikir. Ketika kamu sudah mendapatiku dalam puncak zikir, mendapatiku dalam khusyuk-khusyuknya zikir, usul, maka lakukanlah. Maka ketika mereka mendengarkan nasihat itu, dalam puncak-puncaknya zikir sudah tidak merasakan apapun, maka dilakukanlah amputase dan tidak merasakan sakit. Tentu ini tidak bisa dilakukan kecuali bagi orang yang mereka sudah merasakan nikmatnya berzikir, nikmatnya usul bertemu. Karena pertemuan seorang muslim dengan Tuhannya adalah ketika dia sholat dan ketika dia zikir. Ma'asyiral muslimin, pertanyaannya, sudahkah sholat kita, zikir kita, tilawatul Quran kita menjadikan diri kita dekat dengan Allah, atau kalimat-kalimat itu hanya terdengar dan lewat begitu saja? Azan terdengar lewat begitu saja, dan bahkan menjawab azan pun kita berat dan sering terlalaikan. Sudahkah zikir-zikir kita ini menjadi bagian dalam hidup kita? Zikir-zikir yang sederhana sudah menjadi bagian dalam hidup kita, atau justru saking sibuknya kita hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kita tidak sempat? Atau dalam kesibukan kita, diri kita ini jauh dari kalamullah, dari Al-Quran yang di dalamnya adalah sumber kekuatan kita. Maka ma'asyiral muslimin, ini bagian renungan untuk kita. Buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mendekat, dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir yang terbaik sekali lagi adalah tilawatul Quran, karena di dalamnya ada kekuatan. Dan sholat kita jadikan bahwa sholat kita adalah ketenangan dalam diri kita. Maka Rasul mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat, ya Bilal. Istirahat itu ingin menjadikan, Rasul menjadikan istirahat itu dalam sholatnya, sehingga sholatnya khusyuk, sholatnya bisa benar-benar sholat yang berkualitas. Kadang diri kita sholat ini masih sekedar menjadi rutinitas yang kita kerjakan,
belum ada makna, belum bisa memaknai, bahkan mungkin jarang di antara kita bisa menikmati sholat sampai mendapatkan kekhusyuan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mari coba kita merenung dan semoga zikir, lantunan zikir, kalimat-kalimat yang sederhana ini menjadi kekuatan bagi kita. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup Rasul mengatakan, siapa yang dia menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah di waktu pagi, bahwa dia dalam lindungan Allah. Kalau ada orang yang dia berzikir kepada Allah di waktu pagi, dia dijaga oleh Allah sampai sore. Orang yang berzikir kepada Allah di waktu sore, maka dijaga oleh Allah sampai datangnya waktu pagi. Maka ketika kita melakukan zikir pagi dan petang, pagi dan sore, hakikatnya kita berada dalam lindungan Allah. Dan itulah yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, menyebutlah nama Allah dzikran katsiran, dengan menyebut yang banyak. Sabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu petang. Ma'asyiral muslimin, mari kita jadikan zikir ini bagian dari kehidupan kita, jadikan wirid kita, semoga ini menjadi ketenangan dalam hidup kita. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa merupakan zikir bagi seorang muslim seperti butuhnya ikan kepada air. Tidak ada ikan yang bisa hidup tanpa air. Maka orang muslim ketika dia sudah melupakan zikir, maka hakikatnya hidupnya tidak bermakna dan hidupnya kurang berkah. Maka akan mendapatkan keberkahan itu. Bagian keberkahan itu kita mendekat kepada Allah dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Kita lanjutkan di waktu kesibukan kita, pekerjaan kita, selipkan tetap menyebut nama Allah, semoga ini bagian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa ayatil hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa rasul mustaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, mari kita akhiri khutbah ini dengan bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir kita menjadi bagian yang mempercepat permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir umurana kulliha, Allahumma sahhil umurana kulliha, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimus. Allah